Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksud dan tujuan ibadah sholat. Apa maksud dan tujuan ibadah sholat yang sesungguhnya? Kenapa sangat penting sekali di samping ibadah lainnya, dan Allah memerintahkan wajib hukumnya bagi umat muslim untuk melaksanakannya, dan perintah itu sesuai firman Allah. Bacakanlah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Soal: kenapa sangat utama dari ibadah lainnya? Jawab: sebabnya adalah karena dengan sholatlah kita menyerahkan diri lahir dan batin dengan cara melaksanakan ibadah kepada Allah dengan cara perbuatan dan perkataan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dengan demikian, maksudnya melaksanakan sholat supaya manusia itu takut kepadanya, tunduk kepadanya, bertawakal kepadanya, mencintainya, merendahkan diri kepadanya. Setelah memahami maksud kita diperintahkan sholat, kemudian tujuannya adalah agar manusia itu selalu berada di jalan yang lurus, sehingga terhindar perbuatan keji dan mungkar, dan permohonan itu setiap saat sewaktu sholat membaca surat Al-Fatihah ayat 5-6. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Sekarang kita bertanya kepada diri masing-masing, apakah yang kita mohonkan dalam sholat itu sudah bisa diwujudkan dan dipraktikkan di dalam kehidupan sehari-hari? Secara sederhana, diberikan contoh praktiknya dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan, kita bekerja mencari rezeki, berjualan atau dagang sembakau, kemudian menjual beras 1 liter atau 1 kilogram, tetapi dengan jalan mengurangi timbangan atau literannya. Berarti melaksanakan kecurangan, tidak jujur kepada pelanggannya. Kalau ini yang dilakukan, berarti kamu belum bisa mengamalkan ibadah sholatnya, karena sholatnya itu belum bisa untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan orang yang bisa mengamalkan ibadah sholat contohnya adalah, misalkan selama ini kamu dagang dan selalu dengan jalan curang, seperti mengurangi literan atau timbangan. Kemudian kamu sadar perbuatan itu adalah dosa karena tidak sesuai dengan apa yang ucapkan dan yang dimohon dalam sholatnya, karena mengikuti jalan yang bengkok atau tidak ke jalan yang lurus. Kemudian berhenti melakukan kecurangan itu, barulah dikatakan orang itu benar-benar telah sholat, karena sholatnya telah bisa untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sehingga orang yang sholat saja dengan ucapan lisan saja, tanpa diikuti dengan amal perbuatannya, orang tersebut baru dapat dikatakan orang muslim, tetapi belum menjadi orang mukmin.
sehingga tidak jaminan orang yang sholat itu sudah pasti orang mukmin. Namun kalau sudah bisa melaksanakan ucapan lisan dalam sholatnya sesuai dengan apa yang diucapkan, sesuai dengan perbuatannya, baru mendekati menjadi orang mukmin. Selanjutnya, setelah bisa melaksanakan sholat ucapan lisan sesuai dengan perbuatannya, langkah selanjutnya orang Islam baru dapat dikatakan mukmin apabila setelah sholatnya dan pengamalannya telah benar berikutnya adalah melaksanakan perintah lainnya, yaitu mengeluarkan infak, sedekah dari setiap rezeki yang diperolehnya dari Allah, besar maupun kecil. Sebab banyak orang yang menganggap tidak wajib, padahal kalau kita baca Al-Quran, perintah infak sama-sama wajib seperti hanya sholat, seperti yang perintahkan dalam salah satu ayat. Hendaklah tetap mengerjakan sholat dan menginfakkan sebagai dari rezeki yang telah kami kurniakan kepadamu. Quran Surah Ibrahim ayat 31. Mengeluarkan infak ini sering dinomorduakan orang dengan berdalil belum wajib zakat. Padahal antara perintah membayar zakat dan perintah infak adalah berbeda. Kalau zakat baru wajib bila harta telah mencapai jumlah yang ditentukan. Sedangkan mengeluarkan infak tidak harus berlebih atau cukup. Setiap ada rezeki besar maupun kecil, Allah memerintahkan untuk mengeluarkannya kepada yang berhak sebesar minimal 2,5%. Di dalam Al-Quran terdapat puluhan ayat yang memerintahkan untuk mengeluarkan infak. Dan salah satu ada ancaman Allah sesuai firman-Nya, infaklah sebagian dari rezeki yang pernah kami berikan kepada kalian sebelum kematian datang menjelang kepada salah seorang di antara kalian, kemudian kalian menyesal. Ya Tuhanku, mengapa tidak Engkau tangguhkan kematianku sedikit waktu lagi supaya aku dapat bersedekah dan menjadi orang baik-baik. Quran Surah Al-Munafikun ayat 10. Jadi kalau orang baru melaksanakan sholat saja walaupun sudah haji, apabila tidak mengeluarkan infak, maka mereka itu belum termasuk orang-orang mukmin. Apalagi namanya orang-orang takwa ini mungkin hanya bisa didapatkan oleh para nabi dan para wali Allah yang bisa mendapatkannya. Jadi sebelum terlambat dan menyesal sebelum azal tiba, sesuai ancaman Allah dalam ayat di atas, mulailah sadar bahwa tidak ada jaminan orang yang sholat dan haji akan bisa mendapatkan tempat di sisi Allah tanpa mau mengeluarkan infak. Kenapa Allah mengatakan menyesal pada saat kematian tiba bagi yang tidak mengeluarkan infak? Karena pada saat dicabut nyawa telah dapat terlihat bayangan harta yang banyak itu sudah dibakar di api neraka dan menunggu pemiliknya untuk dibakar bersama-sama. Dan di ayat lain, malaikat penjaga neraka mengatakan, rasakanlah, inilah harta kekayaan yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.